Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana. Walhamdulillah alladzi waffaqana wa fataha lana wa lakum abwaab rahmatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan sifat rahmatnya dan kasih sayangnya melebihi dari segala sesuatu. Allah sang pencipta kita semuanya. Yang sekarang kita hidup, tidak ada lain alasannya untuk mencari ridhonya Allah. Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Di dunia yang sebentar ini saja. Yang sementara ini. Kita tidak diciptakan untuk dihancurkan atau dibinasakan. Kita diciptakan di dunia ini untuk dimuliakan. Jikalau kita melakukan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia-manusia yang salah di dalam berpikir, salah di dalam memandang karena nafsu, dia tidak bisa tahu apa yang mulia di dalam dunia ini. Seperti anak kecil, kita beli pilihan. Ini ada cek 1 miliar. 1 triliun, bukan lagi 1 miliar. Ini ada uang 10.000. Yang dia pilih 10.000. Karena dia tidak mengerti dengan cek. Yang cek ini yang tahu cuma orang-orang yang berilmu. Begitu juga dalam hidup sementara ini. Ada sesuatu yang berharga. Seperti yang kita dengarkan kemarin, kita tidak mulia dengan membawa tas mahal. Ya. Kita tidak mulia di hadapan Allah. Saya pakai jam ini, harganya 1 miliar. Kita tidak mulia dengan kita punya rumah mewah megah. Kita akan mulia di sisi Allah ketika kita tinggal di dunia. Beribadah di sana. Allah lihat, oh ini hidup di tempat yang kuciptakan ini beribadah. Inilah orang yang aku muliakan. Yang Allah muliakan kita bisa menuntut ilmu. Ini tanda, ya Allah, raja yang memuliakan kita bukan lagi yang lain. Raja semesta alam sekarang ini di hadapan kita sekarang. Orang dulu nangis kalau hadir majlis. Ya Allah, dimuliakan sama raja. Siapa saya? Siapa diriku ini, ya Allah? Nah, beruntung kita di dalam dunia yang banyak makhluknya ini. Allah pilih kita setiap Senin, habis maghrib, dan hari-hari yang lainnya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu yang pahalanya lebih dari sholat 1000 rakaat. Lebih dari 1000 jenazah. Lebih dari 1000 orang sakit kita datangi, pahala besar. Cuma orang yang dimuliakan saja yang dapat yang besar-besar. Orang dapat tambah. Presiden tanda tangan kasih tambah. Izinnya dikasih. Dikasih izin. Ini orang-orang yang dipandang sama presiden, dipandang sama pemerintahan, dipandang sama raja-raja. Jadi dikasihkan izin. Nah sekarang kita bukan tambang, lebih dari tambang. Orang yang bisa duduk di majelis taklim sama saja, berilmu sama saja seperti dia punya bintang bulan sehari. Tapi orang banyak tidak mengerti. Karena dari tempat-tempat inilah kita bisa mendapatkan kunci Allah. Nah kita beruntung benar atas kemuliaan yang Allah muliakan kepada kita. Nah rahmat ini Allah bilang apa? Wa rahmati wasi'at ala kulli syai'.
Rahmatku melebihi dari segala sesuatu. Rahmatku melebihi dari segala sesuatu. Rahmatku melebihi dari segala sesuatu. Ya Allah. Kita melihat laut saja melihat ujungnya. Ada ujungnya. Allah bilang rahmatku lebih luas dari itu. Melihat apapun, Allah yang luas itu. Yang menjadikan kita ini masih percaya diri. Ya. Kalau tidak ada rahmat Allah ini mungkin dari banyak Allah. Bingung apa modal hidup? Ngurus hidup diri sendiri aja tidak bisa. Tambah lagi mau menyelamatkan orang lain, diri sendiri tidak bisa siapapun dia. Itulah ulama kalau sudah dia tambah ilmu, bukan kayak zaman sekarang, jangan ikut-ikut ya. Jangan jadi nanti kalau sudah jadi kiai, jadi ulama, jadi ikut orang zaman sekarang, baru punya ilmu sedikit juga merasa berilmu bagaimana. Ditanya, saya gini, saya lihat ini, saya ini, saya seolah-olah dia wali. Lihat Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Udah jadi wali besar apa? Ya dzakauli Anal fakir, balik ke fakir lagi. Aku hamba yang fakir, ya Allah. Aku hamba yang hina. Jadi semua ilmu, kalau kita rasakan kita bertambah umur, bertambah ilmu, tak tahunya menjadikan kita apa? Kita menjadi orang yang sombong, tidak merasa diri fakir, tidak merasa diri hamba hina. Ini ilmu kita salah pegangan kita sudah. Karena semua orang-orang yang soleh, semua nabi-nabi saja merasa diri tidak punya apa. Jadi kalau ada ilmu yang kesana selain jalannya seperti ini bukan jalannya orang soleh. Sudah dipastikan, jangan kalian itu salahnya. Bertemu sama orang ceritanya, itu belum nyampe ilmunya. Ini ada orang ya Allah banyak dosa kita menyanyikan. Ini itu memang banyak dosa. Tidak bertaubat. Padahal orang ini orang tawa tuh. Tapi ini orang yang tidak punya ilmu, ngomongnya semau punya. Jadi jangan diikuti. Tidak dihormatin orang, tidak. Tidak dicium tangan kita sama orang, tidak apa-apa. Jangan benar. Ini sangat benar. Karena banyak orang terlena dan setan berhasil menipu orang-orang yang punya ilmu di jalan ini. Tertipu akhirnya dia. Pakai sorban, pakai lupa diri. Tidak tahunya dia lagi di cengkeraman jurang-jurang saya. Alhamdulillah, nah hadirin modal kita ini rahmat Allah. Maka dari itu sahibul kitab di sini la ya'dhumu qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, la ya'dhumu dhanbun 'inda 'azamati tasadduka an husni dhann billahi ta'ala. Fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dhanbuh. Yang artinya jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau dari husnudzan, baik sangka terhadap Allah Ta'ala. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan Allah. Orang kalau sudah kenal sama Allah, tak ada lagi yang dia lihat. Wa rahmati, Allah bilang, Allah yang sudah ngomong rahmat melebihi dari segala sesuatu. Inilah yang menjadikan kita ini berani berdoa. Karena tahu Allah sayang. Allah baik. Ada satu sahabat datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sedih. Kenapa Rasulullah? Dosa banyak benar ya Rasulullah, ampun aku ya Rasulullah.
Apakah dosamu lebih besar daripada langit? Dosaku lebih besar. Coba lihat, langit sebesar apa? Coba lihat. Ini orang dosanya lebih besar daripada gunung. Gunung dosa aku lebih besar. Apakah dosamu ini lebih besar daripada rahmat Allah? Pasti mikir rahmatnya Allah yang punya dunia sejagat raya ini, tidak ada bisa satu pun mengukur Allah. Dia bilang, rahmat Allah lebih besar. Orang kalau sudah kenal sama Allah, itulah akal yang sehat. Kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad, kenal sama Allah, langsung jadi cinta. Langsung himung malam-malam mau tidur. Allah. Kenapa? Idin sudah kenal sama Allah. Beda orang kalau sudah kenal. Nah, kalau belum sampai di situ, berjuang. Harus kita dapat. Karena kalau sudah dapat, nyaman. Kita kenal sama Allah ini nyaman benar-benar. Itulah Nabi Muhammad disuruhnya orang kenal semua sama Allah. Kita umatnya disuruh enggak. Orang banyak mikir ke sana kemari mau senang hidup. Mesti ini, mesti sekolah, mesti benar. Itu jalannya saja. Tapi hidup ini pemberian Allah. Nggak bisa. Kalau mau suami, kalau sudah kita bisa kenal sama dia, duduk sama dia, nah berzikir. Jangan kemana-mana lagi. Sudah keselamatan. Ada ujian, sabar. Nanti ujian ini akan mengangkat derajat kita. Karena sudah sedekat sama Allah. Mundur, maju terus, jangan mundur. Nggak boleh mundur ya. Udah kita bilang, yang hidup, nggak boleh mundur. Selangkah aja nggak boleh. Ini sudah prinsip hidup kita, tak mau mundur selangkah. Selangkah tak bertambah lagi 10 langkah. Jauh benar ini orang putus asa, benar. Tak kenal sama Allah, terus mundur ini. Kok bisa mikirnya mundur, semangatnya mundur, nah, mundur kemana? Pestanya tak kenal sama Allah. Orang yang kenal sama Allah tak pernah mau mundur. Mau maksudnya tak pernah mundur, tak pernah mikir mau mundur aja, tak pernah maju terus. Kebahagiaan menunggu kita ini. Sudah dekat surga, sudah. Jadi sabar aja, maju lagi, kita akan mundur. Masuk ke surga kita insya Allah. Amin. Nah sahabat itu tadi, rahmat Allah udah kalau Rasulullah. Kalau rahmat Allah lebih besar. Aku perintahkan engkau untuk jihad fisabilillah. Untuk apa? Nebus dosa ini tadi. Ya Rasulullah, aku ini pengecut ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah bilang. Kalau begitu kau bangun malam. Sholat malam. Ya Rasulullah, tidur subuh harus bangun ke istri. Apalagi mau bangun malam. Tidak bisa bangun malam ya Rasulullah. Sudah. Puasa saja. Tangan ya Rasulullah. Kalau melihat makanan, bilang, tidak bisa lihat makanan ya Rasulullah. Sampai senyum Rasulullah. Hatta Zahara nawajidih. Rasulullah ini jarang senyum tuh, kasih gigi saja. Ini gusi-gusinya sampai kelihatan. Ya Allah, Rasulullah bilang, sudah, maukah aku ajarkan engkau? Apa ya Rasulullah? Kalimatani, habibatani ala lisan. Dua kalimat sangat lisan. Khafifatani ala lisan. Ringan kita sebut dua kalimat. Habibatani ila Rahman. Sangat dicintai Allah dua kalimat ini. Senang benar Allah kita sebut dua kalimat ini, senang Allah. Sagilatani fil mizan, dan timbangannya di akhirat sangat berat. Walaupun dua kalimat berat. Saking beratnya, semua dosa yang kau miliki, kau bilang lebih besar dari gunung, lebih besar. Dengan kalimat ini langsung dihapuskan sama Allah. Ya Allah, apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itulah kalau kita tahlil, dibacain itu. Jangan sampai lepas dari bacaan itu supaya diampunkan dosa orang tua kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Senang sahabatnya ya Allah, baiknya Allah ini.
Orang berdosa berbuat ini dengan dua kalimat. Innal kaba'ira fil ghufrani kal lamami. Imam Busiri. Dosa kecil sama dosa besar bagi Allah sama. Ada berat dan ada besar di hadapan Allah. Begitu juga kita berdosa dengan Allah. Tidak ada yang kecil. Orang kalau sudah kenal sama Allah, berdosa sama Allah itu ada yang kecil. Berdosanya sama Allah yang maha besar. Jadi tidak ada dosa kecil. Dosa besar semuanya. Maka dari itu, ingat rahmat Allah banyak. Tidak ada berat Allah, tidak berat, minta ampun. Jadi jangan pernah kita bingung. Kita disuruh takut sama Allah memang. Tidak boleh kita sangka baik, aman aja. Allah baik. Kita nanti taubat, aman aja. Aman semuanya dibuat aman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini tanda kita sudah kena tipu sama syaitan. Syaitan pintar dia. Setelah kita tahu rahmat Allah, kenal sama Allah, wah dia seolah-olah memberikan kita semangat. Tidak taunya kita sudah meremehkan Allah. Muter. Gampang aja sholat, nanti minta ampun. Tinggalkan aja, gampang aja, ini nanti kita berdoa, minta ampun. Nah, tidak boleh. Maka dari itu ketika Imam Taus didatangi oleh tamu, dibilang Imam Taus, boleh dari matamu, wahai anakku sebentar saja. Karena aku di akhir umur, sudah mau meninggal. Imam Taus ini tua, benar. Pas ketemu, apakah engkau Imam Taus? Bukan, bapak saya, ya Allah. Ini anaknya sudah tua begini, mana bapaknya? Anaknya sudah 100 tahun umurnya, bapaknya. Ya Allah, anaknya lebih dari itu. Jadi mana bapak saya? Mungkin sudah pikun kata. Abahnya, alhamdulillah, Allah jaga. Ketemu sama bapaknya. Allah Imam Taus, minta maaf saya lah bapak saya. Di akhir umur, saya bisa ngomong banyak-banyak. Maukah saya nasihati? Satu nasihat yang mana nasihat ini? Terkumpul di dalam nasihat ini semua isi yang ada di Al-Quran dan di Zabur dan di Taurat dan di Injil. Mau nasihat komplit 4 kitab ada semuanya. Apa itu? Khawf minallah, takutlah engkau dengan Allah. Waj'al raja'ak aktsar min khawfik, dan jadikanlah rasa harapanmu tidak berputus asa, berharap sama Allah. Allah baik, Allah tahu dengan rahmat Allah besar. Tidak ada ngomong orang dulu kalau ada apa-apa, insya Allah dengan rahmat Allah jadi. Walaupun ini sesuatu yang mustahil, insya Allah rahmat Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Takutlah sama Allah. Jadikanlah rasa takutmu, rasa harapanmu lebih tinggi daripada rasa takutmu. Ada rasa takut, tapi jangan putus asa, dibilangnya. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad tadi, jangan pernah kita membesarkan dosa kita sampai mengalahkan rahmat Allah dosa itu. Ini banyak benar dosa besar benar. Rahmat Allah, dosa ulun besar, sampai lupa sama rahmat Allah. Orang tidak kenal sama Allah. Nah, ada yang besar bagi Allah. Kita sudah menghina Allah. Ini rasa seperti inilah yang menjadikan orang jauh dari Allah. Sudah tidak sangka baik lagi sama Allah. Sampai Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum hatta yahsinu dzan bi rabbih. Jangan pernah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian sudah benar-benar sangka baik sama Allah. Kalau sudah baik sangka, ulun tidak diazab sama Allah, Allah baik. Nah, sudah boleh mati. Kalau tidak, jangan. Masih ragu-ragu sama Allah, baik sama kita. Abah sudah baik sama kita, tidak mungkin Allah. Masih sayang sama kita, pasti cinta. Cuma kita tidak mengerti. Bagaimana seperti anak kecil tadi dikasih cek, tak tahu dia. Dikasih musibah, dia tidak tahu bahwa musibah inilah yang mengangkat derajat dia, yang menjadikan dia dekat sama Allah. Belum mengerti. Nah hadirin, maka dari itu Al-Imam Ahmad, Imam Taus bilang, takutlah kepada Allah dan jadikanlah rasa harapmu lebih tinggi daripada rasa takut. Wa ahibbu li akhik ma tuhibbu li nafsik. Dan yang ketiga, cintailah saudara-saudaramu seperti engkau mencintai dirimu. Kalau kau mengamalkan 3 ini, engkau sudah mengamalkan apa yang ada di Al-Quran dan di Injil dan di Zabur.
Zabur dan di Taurat. Pulang. Ya, takut sama Allah. Mau sukses hidup ini, takut yang didampingi dengan rasa apa? Takut yang didampingi dengan rasa harap roja yang sangat tinggi mengalahkan rasa takut. Maka Imam Ahmad bilang di sini, para terjemah di sini menyebutkan merasa besarnya suatu dosa itu baik. Ya, kita merasa dosa itu besar baik, ya, merasakan jadi kita takut, tak meremehkan Allah. Tapi jika menimbulkan rasa akan bertaubat dan niat tidak akan mengulanginya untuk selamanya. Jadi kita melihat dosa ini besar supaya kita merasa, supaya kita bertaubat, anak mau lagi. Hari ini dosa. Supaya dia kapok dan tidak mau mengulanginya selamanya, menyesal. Malu, menyesal, dan bertaubat, bukan bangga dengan maksiat tersebut. Tak boleh. Oh, lu mabuk, kita botol dulu biasa aja. Ini baru sebotol sudah mabuk. Nah, ini namanya tidak menyesal, belum diterima taubat. Jadi kita mau tahu taubat kita diterima Allah atau belum. Kalau misalnya kita tidak ada menyesal, umurnya sudah 70 tahun, tak maksiat lagi di majelis saja dulu. Tapi kalau cerita, apa kalian ini? Kai ini dulu, perempuan sebelah kai 10 biji, 100 biji biasa. Nah, bangga dia. Tandanya belum diterima. Karena orang yang taubatnya diterima, nggak mau nyebutkan kesalahannya, malah malu dan tidak bangga, menyesal yang ada. Anda itu. Jadi mau tahu kita sekarang ditaubat terima Allah. Kalau kita masih ceritakan maksiat-maksiat itu dengan berbangga hati, kalau ceritakan untuk supaya sedih, hari ini menyesal untuk masa muda. Banyak yang hilang. Sholat duha, waktu gara-gara mandi, sedih. Ini masalah. Ya, dia sebut-sebutkan juga maksiatnya. Ya. Ini enggak dengan detail. Tarik dulu pakai kalung, ke mall. Botol minumannya. Bangga dia cerita begitu sama cucu-cucunya. Alhamdulillah semua. Ini tanda taubat. Jadi semua amalan maksiat yang kita banggakan, namanya kita belum diterima taubat. Kita merasa besar boleh, dosa itu kita bilang ini dosa besar boleh kalau menjadikan kita bertaubat dan menjadikan kita menyesal tidak mau mengulangi. Tetapi jika merasa besarnya dosanya itu akan menyebabkan putus rahmat Allah dari rahmat Allah. Gara-gara dia apa? Merasakan, ini dosa besar, sampai dia putus asa, bunuh diri ya. Allah dan ampunkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosanya ini sudah menguasai dirinya sampai lupa sama rahmat Allah. Nah, ini dosa sudah menguasai dirimu. Kenapa engkau kecil hati? Boleh engkau takut, tapi tidak boleh kecil hati. Maju terus. Tak boleh Nah, kesalahan ini akan menjadikan kesempurnaan kita kalau kita sudah memiliki ilmu hikmah. Ini ilmu hikmah ini. Man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa aran. Siapa diberikan ilmu hikmah, Allah berikan kebaikan yang banyak. Ini seperti ilmu hitung-hitungan. Kita kadang-kadang hitung, kita tahu untung. Kenapa bisa berhitung? Orang-orang kalau bisa berhitung, bisa beruntung. Begitu juga kalau punya ilmunya, kita ini akan untung terus. Naik motor, jatuh, untung. Dia pedara, untung. Lihat, malah ya. Gara-gara dia punya ilmu hikmah, enggak bisa. Aku main sepeda, ini jatuh dulu, enggak apa-apa. Lawan, terus maju. Lama-lama bisa. Kada lampu pun bisa nonton. Ini hebat bener, kada lampu. Saking hebatnya memang karena banyak jatuh. Nah begitu juga orang yang punya hikmah ini, dia punya salah pun kesalahannya gara-gara ada ilmunya, namanya ilmu hikmah. Oh, dapat hikmahnya. Bukan jadi mundur, malah jadi bukan jadi kurang, malah jadi sempurna berkah. Itu semuanya gara-gara punya ilmu. Namanya ilmu hikmah. Itulah ilmu ini harus dipelajari supaya kita hidup untung kita. Tak mau anak-anak tak bisa hitung-hitung.
nggak bisa, bagaimana? Baca nggak bisa, hitungan nggak bisa. Nggak bisa sukses. Begitu juga hidup, nggak bisa baca. Nggak punya ilmu hikmah, nggak bisa baca. Apa ini? Kenapa aku bersalah? Nggak bisa berpikir, dia nggak bisa merenungkan bagaimana supaya dia sukses. Kalau sudah belajar ilmu hikmah ini, dia tahu mungkin ada hikmah. Aku memang tidak kuat. Mudah-mudahan gara-gara hari ini tidak kuat, aku jadi kuat. Kita ini dapat masa depan ini dan begitu gara-gara ada masa lalu. Kalau tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Berkat masa lalu lah ada masa depan. Maka dari itu jangan pernah mundur selangkah pun, maju terus. Karena masa lalu ini munculnya masa depan gara-gara masa lalu. Dulu orang kadang-kadang begini, ya akhirnya masa depannya baik. Insya Allah berkat ilmu hikmah kita dapat untung terus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tidak boleh membesar-besarkan dosa sampai putus asa. Merasa seolah-olah rahmat Allah dan maaf tidak akan dapat memaafkan padanya. Maka perasaan yang demikian itu lebih bahaya baginya dari dosa yang telah dilakukan. Sebab putus harapan dari rahmat Allah itu dosa besar. Dan itu perasaan orang kafir semata-mata. Wala yai'asu min rauhin innahu la yai'asu min rauhillah innal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah merasa berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang ini orang yang kafir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan rahmatnya semuanya. Allah mandikan kita dengan rahmat Allah dan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,